Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Vivo Y93. Ya, kasus kerusakannya ini bisa dilihat ya di video bahwa ada area yang retak di bagian panel layar dari Vivo Y93 nya, sehingga ponselnya itu tidak menampilkan gambar ya. Nah, ini adalah suku cadang atau spare part dari panel layar Vivo Y93 yang sudah saya siapkan untuk mengganti panel layar yang sudah pecah itu ya. Nah, untuk kronologinya, menurut pemilik dari Vivo Y93 ini itu katanya ponselnya terjatuh, itu yang pertama, tapi masih bisa dan masih ada muncul gambar. Dan yang kedua itu katanya pemilik ponsel Vivo Y93 ini pergi mancing ya ke sungai atau ke kali, itu lalu nggak sengaja ponselnya itu jatuh lalu terkena air ya. Nah, jadi menurut saya kemungkinan besar ponsel Vivo Y93 ini tuh ngeblanknya atau tidak tampil gambarnya itu gara-gara terkena airnya ya. Karena untuk kasus sebelumnya itu kan terjatuh tapi masih bisa difungsikan ya. Oke ya, jadi untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel layar dari Vivo Y93. Untuk langkah awal tadi saya sudah melepas SIM tray atau slot SIM card ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu melepas casing bagian belakang ya. Nah, ini sudah saya proses untuk melepas casing belakang. Tapi setelah kita berhasil melepas casing belakang itu jangan langsung ditarik ya. Karena ada kabel fleksibel fingerprint yang masih menghubung atau yang masih terhubung antara casing belakang dengan bagian mesin ya. Jadi itu kita harus melepas plat pengunci. Nah, ini ada plat pengunci yang dikunci dengan 3 baut, itu lepas terlebih dahulu hingga kita bisa melepas konektor fleksibel SIM card yang masih terhubung ke mesinnya ya. Nah, itu tadi untuk fleksibel fingerprintnya sudah saya lepas. Lanjut untuk melepas fleksibel konektor baterai yang masih terpasang ke area mesinnya ya. Nah, lepas. Lalu jika sudah, ini kita lanjut ya untuk melepas baterai ya. Untuk melepas baterai di ponsel Oppo, Vivo itu sudah jelas ada plastik bantunya. Nah, ini ya. Plastik bantunya itu kita tarik saja ya hingga baterainya bisa terangkat ya. Ya, untuk kualitas plastik bantunya ini cukup baik menurut saya ya. Jadi untuk produk Vivo, produk Oppo itu cukup baik. Nah, jika timbul kerutan baterai atau timbul kerutan di kulit baterai itu kita tekan-tekan saja ya. Ini saya tekan-tekan dengan alat seperti spatula ya, hingga dia itu lurus kembali ya atau rapi kembali. Lalu kita rapikan kembali plastik. Ini plastik adhesif ya. Jadi plastik ini nanti kita gunakan lagi karena memang cukup baik ya. Meskipun kita lepas itu dia itu daya rekatnya itu masih cukup baik, jadi bisa digunakan kembali nantinya. Nah, ini lanjut ya. Ini lanjut lepas fleksibel LCD-nya ya. Fleksibel LCD-nya yang masih terpasang atau terkoneksi dengan mesin itu lepas terlebih dahulu konektor LCD-nya ya. Nah, selanjutnya ini saya merapikan sisa-sisa lemnya ya. Sisa-sisa lem yang mungkin masih ada di area casing tengah atau frame dari Vivo Y93-nya ya. Jadi ini saya rapikan karena nanti akan kita gunakan kembali ya. Nah, ini setelah itu saya lanjut untuk memisahkan LCD dan layar sentuhnya atau panel layar dari Vivo Y93-nya ya. Nah, ini saya coba untuk memisahkan LCD ini tanpa bantuan blower ya. Nah, ini saya cari celah ya, cari celah untuk memasukkan alat seperti plastik, berbahan plastik atau mika lentur ya. Nah, ini awalnya saya congkel saja dengan alat opening tool berbahan metal lah. Lalu saya masukkan ini ya, masukkan alat opening tool yang berbahan plastik tadi ya. Jadi kita apa ya, kalau dibilang itu bisa kita seset aja ya lemnya ya. Jadi nggak usah perlu bantuan blower. Sekaligus ini juga menjawab bagi teman-teman ya
untuk yang nggak punya blower itu bagaimana Bang? Nah ini bisa ditiru ya. Nah sebetulnya untuk mempermudah ya, kalau punya blower ya ya kita gunakan blower, tapi bagi teman-teman teknisi atau teman-teman yang sudah mahir pun pasti akan mempunyai alat itu, yang alat pemisah LCD itu pasti punya ya, yang harganya kisaran 500 ribuan itu alat pemisah LCD ya. Kalau orang-orang sih bilangnya screen remover atau screen apa ya, nggak tahu saya itu, cuman alatnya itu seperti pemanas gitu ya, seperti pemanas, fungsinya kayak setrika gitulah ya. Nah itu fungsinya itu untuk memanasin area LCD nanti biar dilepasnya bisa gampang ya. Nah ini panel layarnya ini sudah berhasil saya lepas ya. Nah di bagian panel layarnya ini itu ada jaring-jaring speaker. Jangan sampai lupa ya untuk memindahkan jaring-jaring speaker. Nah itu tadi ya, itu yang tadi berhasil saya lepas hitam itu adalah jaring-jaring speaker. Oke ya, ini jadi benar ya. Jadi yang diceritakan pemilik dari ponsel Vivo Y93 ini sangat benar sekali bahwa ponsel ini habis terkena air. Nah, ini adalah ciri-ciri ponsel yang habis terkena air. Dia itu timbul jamur ya, berwarna putih seperti itu ya, atau biasa disebut dengan korosi. Nah, jadi memang ponsel ini benar-benar terkena air, sehingga panelnya itu, panel LCD-nya sudah tidak bisa menampilkan gambar lagi ya. Oke, ini selanjutnya saya akan membersihkan sisa-sisa korosi dan juga sisa-sisa adhesif atau lem ya, yang masih merekat atau yang masih nempel di area frame atau casing dari Vivo Y93-nya ya. Jadi perlu ya, ini wajib ya, untuk proses ini itu wajib agar nanti saat kita memasang panel LCD atau panel layar yang baru itu kondisi casingnya itu sudah bersih dan titik tumpu dari panel LCD itu bisa rata ya. Nanti kalau kita tidak bersihkan kan nanti jadi titik tumpunya tidak rata, dan itu memicu panel layar itu yang baru itu bisa rusak lagi ya. Nah, jadi kita harus bersihkan sebersih-bersihnya ya, jangan sampai ada sisa adhesif, sisa kaca LCD atau kaca panel layar yang sudah retak di sebelumnya ya, yang lama tadi itu, yang panel yang lama itu tadi kan retak. Nah, itu jangan sampai ada sisa-sisa kacanya. Dan juga ini kita maksimalkan dengan membersihkan korosi dari airnya itu juga kita bersihkan ya, korosi bekas airnya itu yang ada di casing tadi yang berwarna putih itu kita bersihkan ya, biar hasilnya juga maksimal. Oke, ini saya sikat ya sisa-sisa korosinya. Nah, untuk teman-teman atau agan-agan yang ingin mengganti panel LCD sendiri, panel layar sendiri, saya sarankan untuk tes terlebih dahulu atau cek terlebih dahulu ya fungsional dari panel yang baru ya. Jadi jangan langsung dipasang ya. Nah, kalau di video saya atau di video tutorial ini tidak saya sertakan pengecekannya ya, karena untuk menyingkat durasi ya. Jadi biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, oke ya, ini saya lanjut untuk membersihkan sisa-sisa adhesif yang masih tertempel di area frame ya. Jadi di area pinggirnya ya, itu biasanya kan ada sisa-sisa adhesif bawaan dari pabrik. Nah, itu kita bersihkan ya, sedikit demi sedikit. Yang penting pokoknya bersih total ya, dari setiap sudut ke sudutnya itu bersih total. Nah, ini saya membersihkannya menggunakan bantuan cutter ya. Ini ya seperti pisau bedah ya kalau di alat kedokteran, tapi ini banyak juga dijual di toko online, bahkan di toko spare part HP juga ada ya pisau seperti ini itu ya. Oke, kalau misalkan nggak punya pisau seperti ini, pakai cutter juga bisa ya. Pokoknya yang penting tuh pelan-pelan aja, jangan sampai merusak bagian casing atau frame dari Vivo Y93-nya ya, atau dari ponselnya itu jangan sampai rusak casingnya. Jadi pelan-pelan aja, jangan kasar-kasar. Nah, ini prosesnya itu saya percepat ya videonya, bukan saya kasar, tapi itu saya percepat videonya. Kalau proses aslinya itu tetap saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, karena untuk menyingkat durasi video tadi itu ya, agar tidak terlalu lama ya, saya percepat saja videonya agar tidak terlalu bosan juga ya.
Oke ya, ini selanjutnya ya, ini kan sudah dibersihkan ya dari sisa-sisa adhesif ataupun sisa-sisa kaca, pecahan kaca, serpian kaca, dan juga sisa-sisa korosi. Nah, ini kita siapkan sekarang panel LCD yang baru. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan akan ingin pasang sendiri, jangan sampai langsung dipasang. Jadi tes terlebih dahulu, cek terlebih dahulu apakah fungsional dari LCD itu oke, fungsional dari layar sentuhnya itu oke, itu cek terlebih dahulu. Jika memang dirasa sudah oke, fungsional sudah mantap, silakan dipasang ya. Karena untuk memasang itu nanti kita harus melepas segel ya, jadi istilahnya harus menyopek segel atau melepas apa ya, ya segel toko lah pokoknya. Jadi kalau segel itu sudah kita lepas atau sudah kita rusak ya, memang garansi sudah tidak berlaku ya. Tapi kalau segelnya belum dilepas dan ternyata saat kita tes fungsional tidak baik atau tidak ada yang tidak bisa, jadi kita bisa tukarkan panel LCD-nya, kita bisa minta klaim garansi ya. Oke, ini saya sedang memasang jaring-jaring speaker ya, yang di area atas ya, di atas kamera ini kita pasang saja, kita rapikan ya, kita paskan dengan kedudukan yang sudah tersedia di bagian casing atau frame dari Vivo Y93 nya. Nah, lalu ini kita siapkan ya. Nah, ini saya sobek segelnya ya. Nah, setelah saya sobek seperti ini ya sudah tidak ada garansi ya. Tapi memang panel layar ini sudah saya tes sebelumnya dan fungsionalnya oke ya, tidak ada masalah dari layar sentuh dan dari tampilan LCD itu sudah oke, tidak ada masalah. Jadi sudah saya sudah berani, resiko sudah saya tanggung ya. Oke, setelah menyiapkan LCD ya, panel LCD sudah saya lepas semua segelnya ya, sudah saya sobek segelnya. Ini saya tambahkan lem ya di sekeliling atau di area frame atau casing dari Vivo Y93 nya ya. Nah, untuk lemnya ini saya menggunakan lem T7000 ya untuk pemasangan LCD nya ya. Ini saya menggunakan lem T7000 berwarna hitam ya. Itu saya tambahkan secukupnya, tidak perlu terlalu berlebihan dan juga jangan sampai kurang ya, istilahnya yang pas ya, secukupnya di setiap sekeliling sudut ke sudut dari casing atau frame dari Vivo Y93 nya ya. Ya oke ya, setelah itu kita bisa pasang atau kita ini panel layarnya ya, kita pasang, panel layarnya kita presisikan ke area frame ya, frame atau casing dari Vivo Y93 nya. Nah, ini kita presisikan pelan-pelan ya, kita tekan sedikit pelan-pelan dari sudut ke sudut. Yang penting rata ya, jadi dari pojok ke pojoknya itu sudah pas, nggak ada yang mengganjal ya. Tekan dikit-dikit secara lembut. Lalu ini kita koneksikan fleksibelnya ya, fleksibel LCD nya ke bagian mesinnya ya. Konektornya kita hubungkan ke bagian mesinnya, ke konektor yang bagian mesin. Lalu kita pasang baterai tentunya ya, baterai, dan jangan lupa memasang fleksibel konektor baterainya ke area mesin. Lalu pasang juga fleksibel fingerprint ya, kita konekkan atau kita hubungkan konektornya ke konektor yang ada di bagian mesin. Lalu tutup dengan plat yang sudah kita lepas tadi ya, plat besi atau plat metal. Lalu kita kunci dengan 3 baut ya. Nah, untuk bautnya ini dia menggunakan baut bermata plus atau biasa disebut dengan mata Philips ya. Tentunya obengnya juga harus bermata Philips atau bermata plus. Itu dengan ukurannya itu ukuran obengnya itu kalau nggak salah 1,5 kali 25 mm ya. Nah, jika sudah terpasang dengan baik ya bautnya tadi, itu kita pasang atau kita rapatkan ya casing bagian belakang ya. Kita tekan-tekan ya pelan-pelan, tapi ya menekannya jangan sampai ditekan terlalu kenceng, nanti LCD nya bisa retak lagi ya. Jadi tekan pelan-pelan hingga casing belakangnya itu terpasang dengan baik ya. Lalu pasang juga SIM tray atau slot SIM card yang kita lepas di awal tadi.
Nah, ini ternyata baterainya masih kosong ya kan ya. Jadi ini saya akan melakukan proses akhir atau double check, tapi menunggu baterainya terisi terlebih dahulu. Oke, ini setelah beberapa menit saya biarkan ya, akan saya coba booting atau akan saya coba nyalakan untuk melakukan double check atau pengecekan ulang dari fungsional dari panel layar yang baru ini ya. Jadi tentunya kita akan mengecek apakah panel layarnya ini berfungsi dengan baik setelah dilem, mulai dari segi tampilan maupun dari layar sentuhnya ya. Jadi respon dari layar sentuhnya masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Oke, ini kita menunggu masuk menu ya, menunggu booting masuk menu. Ini masih booting, menampilkan logo Vivo ya. Untuk tampilan sudah oke ya, jelas oke ini ya, kita bisa lihat oke, tidak ada masalah. Lalu kita cek fungsional dari layar sentuhnya ya, dan juga ini kecerahan layar kita cek ya. Oke ya, tidak ada masalah ya dari kecerahan layar dan juga layar sentuhnya mau berfungsi dengan baik ya. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Vivo Y93. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam dari Teknisi Bagus.